Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Dia lupakan yang sudah. Amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu dan salahku. Haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Tuhan Yesus selalu ampuni. Dia baik, sangat baik kasih-Nya. Dia sudah lupakan yang sudah. Amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu dan dosaku. Haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan selalu ampuni. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Dalam Daniel 9 ayat 9, demikian firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, Yesus. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Dia Yesus maha baik, kasih-Nya sempurna. Tuhan Yesus selalu buka tangan. Dia selalu buka tangan. Welcome to Jesus. Lari pada Tuhan Yesus. Semua kita dicinta oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara semua dan saya, semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Padanya ada kasih sayang dan keampunan. Amin, haleluya. Tuhan selalu ampuni. Amin, haleluya. Dia lupakan yang sudah Dia tak ingat. Dia lupakan semua. Dia tak ingat salahmu dan dosaku. Haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Oh Tuhan Yesus, penuh belas kasihan, pengampunan. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, Bapa. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus selalu ampuni. Dia selalu membuka tangan. Dia tidak pernah menolak kita. Kasih-Nya sempurna, kasih-Nya agung. Haleluya. Dia takkan ingat salahmu dan dosaku. Haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Tuhan
Tuhan Yesus. Sucikan mulut kami, bersihkan hati kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami lapar hauskan firman-Mu. Biar Kau kenyangkan hati kami, hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, sungguh sangat baik, sempurna. Amin. Haleluya. Tuhan sudah ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Kekilapan kami ampun Bapa. Kekurangan kami ampun. Kami datang apa adanya. Hidup kami tak berarti apa-apa. Tidak berharga Tuhan Yesus. Tapi karena kasih-Mu yang sempurna, sudah terima kami apa adanya. Kami diselamatkan karena kasih-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapakku sangat baik, sangat baik, sangat sempurna. Ya Tuhan Yesus, sudah lupakan semua dosaku, semua salahku. Haleluya. Aku mau cinta dan setia taat melakukan firman-Mu. Aku tidak mau berdosa kepadamu Yesus. Amin. Haleluya. Sucikanlah seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Roh Kudus, peganglah hidupku. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Kembali kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita sampai pada Senin malam ini tanggal 2 Mei 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dipelihara, saya bersama Bapak Ibu semua di dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Betapa dosa, kejahatan, kesalahan kita, tapi Yesus berkata dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dikuduskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, yang sekali Yesus sudah berkorban. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kita komit untuk meresponi kasih setia Tuhan, meresponi kasih anugerah Tuhan, yaitu kita mau setia kepada Tuhan. Dan kita komit untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena di dalam Yesus ada kasih yang pengampunan. Ini firman Allah yang luar biasa di dalam Daniel 9 ayat 9. Bapak tadi saya sudah bacakan. Daniel 9 ayat 9 dikatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Asal kita bertobat, asal kita mau sungguh-sungguh, kita menyesal dan sadar, dan kita kembali. Kita mau kembali kepada Tuhan. Metanoia, bertobat. Itu artinya metanoia, bertobat, berbalik dari kehidupan yang salah, kembali kepada jalan yang benar, di dalam jalan kebenaran dan hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari sebelum kita berbangun tidur, kita baca firman Tuhan. Kita mau baca di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18. Puji Tuhan, kita sudah Ibrani pasal 10, kemarin pasal 9, sekarang pasal 10, berarti tinggal 4 pasal lagi. Soalnya pasal 10, pasal 11, pasal 12, 13, karena Ibrani totalnya ada 13 pasal. Puji Tuhan. Mari saya mau baca dari ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya.
Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan kau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Mu inilah kita latihan kuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ayat 18 terakhir, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman. Mari kita semua cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan taat. Lakukan semua perintah-perintah Tuhan dengan penuh ketekunan. Biarpun memikul salib, harganya dibayar. Tapi di balik semua kesengsaran nanti ada kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini, pengorbanan Tuhan yang begitu agung dan mulia, tidak seperti berapa ribu tahun yang lalu pada masa hukum Taurat. Pada waktu orang berdosa, pada waktu ribuan tahun yang lalu, imam besar datang mempersembahkan selalu dengan korban untuk menghapus dosa. Korban dipersembahkan yaitu apa? Korban lembu jantan, lembu, anak lembu, semua dipersembahkan untuk menghapus dosa. Jadi berarti setiap orang yang berbuat dosa selalu dia ingat, wah ada korban kan dosa. Berarti berulang-ulang bisa berbuat dosa. Tapi kalau mengalami pengorbanan Tuhan Yesus, kita sadar bahwa Yesus sudah mati untuk kita, dan kita cinta Tuhan Yesus, dan jangan main-main dengan dosa. Bukan berarti pengorbanan Tuhan sekali bisa berkorban terus. Beda saudara. Kalau berapa ribu tahun yang lalu waktu zaman Taurat, orang berdosa bisa mempersembahkan lembu jantan untuk dihapus dosanya dengan mempersembahkan dengan darahnya. Masuk ke ruang kudus. Imam besar masuk setiap tahun ke ruang maha kudus, minta ampun sama Tuhan. Melalui darahnya dipersembahkan untuk menghapus dosa. Tapi itu dilakukan berulang-ulang, berarti manusia masih jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu tertulis di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-12, ayat 11 saudara. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Karena apa? Dosa dilakukan terus-menerus. Karena manusia berpikir, oh aku berdosa, karena nanti setelah begitu dosa aku bisa mempersembahkan domba lagi jantan, darahnya sedemikian dosaku diampuni. Terus berulang-ulang, dan ini menurut hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, tapi keselamatan datang dari Yesus Kristus. Di ayat yang ke-10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berarti melalui pengorbanan Tuhan Yesus, dia cinta karena kita. Dia mau supaya kita bertaubat. Dia mau supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yesus mau supaya kita mengenalkan kasih Tuhan. Sebagai bukti kita respon akan kasih Tuhan, mari kita mau cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintah-perintahku.
Ini firman Tuhan saya membaca. Ini sudah berulang-ulang kali firman Tuhan katakan. Dan saya juga berulang kali mengatakan firman Tuhan sekali lagi. Ini firman selagi kita hidup. Mari kita berulang-ulang baca. Puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali. Tidak ada masalah. Yang penting buat kita, mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang penting. Saya mau baca Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Harus kita taat. Miliki sifat taat, bukan miliki sifat bandel, tapi miliki sifat taat. Kalau memiliki sifat taat, di ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama dengan dia. Amin. Kalau kita memiliki sifat taat, menjadi pelaku firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mempermainkan Tuhan, maka janji Tuhan akan datang kepada kita, dan akan diam bersama dengan dia, bersama Yesus, yaitu di surga buat selama-lamanya. Dan firman katakan tidak boleh kita mempermainkan dosa, saudara. Mentang-mentang Tuhan Yesus sudah mati untuk menghapus dosa kita, tapi tidak boleh kita mempermainkan Tuhan. Karena tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi artinya Yesus sekali mati berkorban hanya berlangsung satu kali, tidak dua kali. Tertulis di ayat 28. Ibrani 9 ayat 28 demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Berarti kita mendapatkan anugerah dari Tuhan Yesus untuk memperoleh keselamatan. Dosa kita, kutuk dosa kita sudah dihapus di atas kayu salib melalui pengorbanan ke Tuhan. Tetapi yang kedua, tidak boleh kita mempermainkan Tuhan. Tidak boleh mentang-mentang kita sudah diampuni sama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan tadi, dengan sengaja kita berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Tuhan sudah memberikan kebenaran buat kita. Yesus sudah sekali lagi lahir untuk kita. Dia mati untuk kita, menebus dosa kita. Dan dia bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Dan Yesus akan datang kembali. Jangan mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Dan marilah kita semua cinta Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, ada kesempatan buat kita untuk kita bertobat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan selalu ampuni. Amin. Haleluya. Ya Tuhan Yesus sudah lupakan yang sudah. Amin. Haleluya. Dia takkan ingat salahku. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan selalu ampuni. Dia selalu mengampuni, membuka tangan asal kita bertobat. Tapi jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Amin. Dia sudah menghapus dosa kita. Marilah kita semua cinta Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dia lupakan yang sudah. Dia tak ingat lagi. Lupakan yang sudah. Masa lalu dilupakan sama Tuhan. Itu baiknya Tuhan Yesus, kasihnya sempurna. Haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Bapakku, Juru Selamatku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat dekat dengan Tuhan, berjaga dan berdoa. Tuhan Maha Baik. Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.